Oke, untuk materi berikutnya yaitu kalian harus bisa menjelaskan mengenai apa itu definisi permintaan atau bahasa Inggrisnya demand ya, permintaan itu. Kemudian hukum demand, kemudian tabel demand itu seperti apa dan kurva demand itu seperti apa. Oke, di sini sudah kita sajikan ya. Permintaan atau demand. Kata dasarnya minta. Kalau di dalam bahasa ekonomi, meminta itu berarti membeli. Bisa dipahami. Kita meminta barang, berarti kita membeli barang. Nah, apa sih itu definisi permintaan atau demand? Permintaan adalah berbagai jumlah barang. Kalau di dalam ekonomi kita singkat menjadi lambang mana quantity. Singkatan dari quantity, yaitu jumlah barang dan jasa. Atau kita singkat menjadi yang diminta. Di bahasa lain diminta itu artinya dibeli pada berbagai tingkat harga. Harganya di sini adalah price atau kita lambangkan P. Harga itu price, kita lambangkan P. Jumlah barang dan jasa quantity kita lambangkan Q ya. Pada waktu dan tempat tertentu. Jadi definisi permintaan yaitu berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pastinya pada berbagai tingkat harga tertentu. Punya keterkaitan sangat terkait malah antara harga barang dengan jumlah yang mampu dibeli oleh konsumen. Harga sangat menentukan seorang konsumen mau beli berapa banyak yang mau dia beli, seperti itu. Terkadang konsumen, kalau ibu tanya ya, kamu sebagai konsumen, ketika harga barang, kamu ingin membeli barang, biasanya barang tersebut harganya, misalkan mangga sekilonya 10.000. Nah, ketika belum musim, harga mangganya misalkan menjadi sekilonya 35.000. Kamu beli gak? Siapa yang beli? Ada yang mau beli kalau dia lagi pengen banget. Tapi umumnya orang enggan untuk membeli, ya enggak? Kenapa nggak mau beli? Nah, karena harganya mahal, Bu. Sehingga dari kamu saja, logika kamu ya, keseharian kamu sebagai konsumen, nalurimu sebagai konsumen, ketika kamu melihat harga barang tersebut lagi mahal, kamu pasti enggan untuk beli. Saya nggak beli dulu, aku seperti itu. Sehingga apa sih itu definisi permintaan? Yaitu berbagai jumlah barang dan jasa yang mampu diminta atau dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Jadi ada hubungan antara harga dan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Sehingga di sini berlaku hukum permintaan atau demand. Ada keterkaitan antara dua variabel ini, variabel P dan variabel Q. Ya, variabel P dan variabel Q. Karena jumlah di sini adalah jumlah barang yang diminta. Diminta itu kan demand bahasa Inggrisnya ya. Ini makanya lambangnya QD. Q quantity dari demand. Quantity dari demand yaitu jumlah dari permintaan. Ya, bisa dipahami ya lambangnya. Sehingga hukum permintaan atau demand dia berbanding terbalik antara dua variabel itu, variabel P dan variabel QD. Berbanding terbaliknya seperti apa, Bu? Seperti ini. Yang tadi logika kamu. Ketika kamu melihat harga barangnya lagi tinggi, kamu enggan untuk beli. Maka jumlah barang yang dibeli turun. Bisa dipahami? Nah, tapi kebalikannya. Misalkan, wah, mangganya lagi turun nih karena lagi pusing membludak stok di produsen mangganya. Kalau nggak buru-buru dijual, yang ada mangganya busuk seperti itu. Mangganya lagi murah, misalkan 20.000 3 kilo. Yang tadinya sekilo kamu harus bayar 35.000, sekarang karena lagi musim, lagi stoknya banyak, sehingga mangganya jadi 20.000 3 kilo. Kamu beli nggak? Beli. Yang beli akan semakin banyak karena melihat harga barangnya, harga mangganya murah. Sehingga ketika harga barang tersebut lagi turun, jumlah barang yang diminta atau dibeli oleh konsumen akan naik. Bisa dipahami ya? Sehingga hukum permintaan itu berbanding terbalik. P naik, Q turun. P turun, Q naik. Seperti itu. Atau kita sebut berbanding terbalik. Sekarang di sini ini adalah salah satu ilustrasi tabel. Kamu juga bisa
membuat ilustrasi tersebut ya. Kamu juga bisa membuat ilustrasi antara P atau harga dan Q, ide atau permintaan. Di sini ilustrasinya ada di buku ya, halaman 97 ya, 97. Kita coba membuat ilustrasi tersebut dan disajikan ke dalam kurva. Di sini ada harga. Harganya kalau kamu lihat ada 5 harga. Naik apa turun? Turun. Dari 500 ke 400 ke 300 ke 200 terakhir ke 100. Harganya terus menerus mengalami penurunan. Kalau kita logikakan ketika harga terus menerus turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik apa turun juga? Naik sesuai dengan hukumnya. Ketika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta atau dibeli oleh konsumen dia pasti akan naik karena harganya turun. Yaitu sudah alamiah naluri seorang konsumen. Ketika dia melihat harga tersebut tinggi, dia ntar dulu lah belinya, harganya stabil atau harganya turun. Ketika dia melihat harga barang tersebut lagi turun, pasti dia buru-buru, wah mumpung turun nih harganya. Apalagi kalau ada diskon-diskon harganya turun, pasti kamu wah segera belilah mumpung harganya lagi turun. Seperti itu. Itu sudah naluri alamiah dari konsumen. Nah, sehingga di sini jumlah permintaannya itu harganya turun, jumlah permintaannya naik. Ya, seperti ini. Bagaimana Bu cara kita membuat kurva? Ini sebenarnya sama kurvanya seperti di dalam matematika ya. Yaitu horizontal ini Q, vertikal ini P. Kita buat satu-satu. Ini ada 5 titik. Titik ini disebut A ya. Ini titik A, titik B, C, D, E. Kita buat. Lihat titik A, I-nya 100. P-nya berapa? 500. Kita hubungkan titik tersebut. I-nya 100, P-nya 500. Kalau ibu hal lurus maklum ya, karena ibu pakai garis. Ini sudah dibuat A. Sekarang kita buat yang B. Q-nya berapa? 200. P-nya 400. Kemudian yang C, Q-nya berapa? P-nya 300, ketemukan dengan 300. Yang D, Q-nya berapa? Q-nya 400, P-nya 200. D. Yang E, Q-nya P-nya kita hubungkan titik A ke titik E. Ini berupa garis sehingga kurva ini namanya kurva demand atau kurva permintaan. Permintaan itu kita bisa gambarkan D, demand. Sehingga ini adalah kurva demand. Kalau kita lihat dari kurva ini, dia bergerak, kurva demand itu bergerak dari kiri ya, kiri atas ke kanan bawah, bergerak dari kiri atas itu tuh dia ke kanan. Bisa dipahami? Atau arah negatif. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan mengenai apa itu definisi permintaan, hukum permintaan, tabel permintaan, dan kurva permintaan. Maka dia bentuk kurvanya seperti ini. Tidak ada?